Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa din liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro hatta ta'lamu ma ta'qulun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang ditamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan, kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan salawat atas beliau. Semoga salawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau, dan menyuruh kita semuanya, wabil khusus bagi diri saya pribadi, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya, berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surat An-Nisa ayat 43. Di situ Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma ta'qulun. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa kita, Allah itu mengabarkan kepada kita melalui Rasul via nabinya. Apa kata Allah? Hai orang yang beriman, kamu itu jangan mendekati sholat. Kamu itu jangan mendekati sholat jika kamu sedang mabuk. Sampai kapan ya Allah kami tidak mendekati sholat? Hatta ta'lamu ma ta'qulun. Sampai kamu mengetahui, mengerti, memahami yang kamu ucapkan dalam sholat itu apa. Nah, surat An-Nisa ayat 43 ini berkali-kali diangkat, berkali-kali dibicarakan, dan berulang-ulang dibaca, tetapi jarang kita tangkap dengan serius. Dari mana kita tahu bahwa itu jarang kita tangkap dengan serius? Itu bisa kita lihat dari cara kita bersuara, cara kita berkata, cara kita berbuat, tidak mencerminkan kalau kita adalah seorang yang sholat. Mengapa sedemikian? Ya faktornya itu. Banyak kita ini sholat, mulai pada Allahu Akbar sampai salam, yang kita ucapkan itu, yang kita katakan itu kita tidak ngerti. Padahal Allah mengatakan kamu jangan mendekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Dan itu benar. Persoalannya adalah kita ini kan tidak minum tua maksud saya.
Kita ini kan tidak mabuk, tetapi kok bisa tidak mengerti dengan apa yang kita baca, tidak mengetahui dengan apa yang kita ucapkan sendiri. Justru ini kata Allah lebih parah lagi. Jadi kamu tidak usah mendekati sholat jika kamu sedang mabuk, hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan seketika kamu sedang sholat. Itu kehendak Allah. Jadi jangan dulu kita tanyakan, ya Allah, apakah sholat aku ini engkau terima atau tidak? Sebelum Allah menjawab diterima atau tidak, kalimat tadi sudah cukup menjelaskan kepada kita bahwa kita jangankan untuk melakukan, mendekati saja jangan. Lalu apa maksud Allah di sini? Maksud Allah di sini artinya meskipun kamu belum mengerti bacaannya, belum paham ucapannya, siap, mulailah untuk memahaminya, mulailah untuk mempelajarinya. Jangan stop. Kalau kita sudah berjuang, sudah bergerak, persoalannya lain lagi. Berbeda dengan kita yang memang tidak berusaha sama sekali. Makanya kadang-kadang boro-boro kita mau masuk pada paham sholat, di pengertian sholat kita sudah kena. Coba kita perhatikan, kalau kita sudah sholat kan ada wirid, ada ucapan atau lafaz zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wala quwata illa billahi aliyil azim. Hampir semua kita mengucapkan itu. Hampir semua kita membawakan itu. Tetapi sejauh mana pemahaman kita dengan apa yang kita zikirkan, dengan apa yang kita ucapkan, sejauh mana? Rata-rata kita seremonial, sekedar acara wiridan biasa. Padahal seketika kita mengatakan subhanallah, 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 artinya maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Apakah perlu kalimat itu diulang-ulang untuk menjelaskan bahwa Allah itu maha suci? Apa penting untuk diulang-ulang untuk mengatakan Allah itu maha suci? Ya tidak perlu juga. Tanpa kita ulang-ulang, tanpa kita sebut, Allah itu memang maha suci. Lalu apa maknanya ini? Maknanya adalah, kalau memang kamu itu mensucikan aku, maka lebih penting bagi kamu mensucikan apa ianya yang datang daripada aku. Ada dalam dirimu. Yang datang daripada aku ada dalam dirimu. Itulah jangkauanmu. Disitulah momennya untuk kamu mensucikan aku. Apa dianya? Itulah roh kita, saudara. Kalau kita ingin mensucikan Allah, sucikan yang datang daripadanya. Itulah roh kita, itulah diri kita. Jangan dinodai dia, jangan dikotori dia, jangan diajak dia berbuat dosa. Itulah makna subhanallah itu. Tetapi perhatikan apa yang kita lakukan. Kita gampang berbohong, gampang mencemooh, gampang menghasut, gampang memfitnah. Disadari atau tidak, saat itu kita sudah mengotori dia yang datang dari Allah. Otomatis mengotori Allah. Untuk apa subhanallah itu diucapkan? Itu satu. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Penting itu. Penting kita memuji Allah. Tidak penting juga kita tidak memuji Allah, Allah sudah terpuji. Tetapi yang lebih penting kata Allah, kamu pujikan, kamu jadikan dia itu terpuji, yang ianya datang daripada aku. Ada dalam dadakan. Ajak dia berbuat baik, berkarya baik, bersikap baik.
sehingga pujianku turun kepada kamu melalui orang-orang. Ini kita tidak. Yang kita suarakan, yang kita katakan, yang kita buat justru menjadi orang benci kepada kita, tidak senang kepada kita, menghinakan kita. Disadari atau tidak, waktu itu kita sudah mengotori, menghinakan ia yang datang daripada Allah, otomatis menghinakan Allah. Nah, ini yang tidak sampai kita. Kemudian wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Penting kita ucapkan itu? Tidak penting juga. Tidak kita katakan itu Allah tetap Tuhan, dikatakan itu Allah Tuhan juga. Yang aku kendaki daripada kamu itu, kamu jangan jadi Tuhan pula. Sudah kamu katakan tidak ada Tuhan selain aku, tapi kamu jadi Tuhan pula. Ini kenapa ini? Ada apa dengan kamu? Kamu berani melakukan sesuatu, bertindak sesuatu di luar kehendakku, di luar anjuranku, bahkan kamu langgar perintahku, kamu lakukan laranganku. Alangkah beraninya kamu. Tuhan mana yang kamu turun? Itu makna la ilaha illallah. Kemudian Allahu Akbar. Rajin kita katakan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ngomong apa kita? Oh, aku tuh lagi membesarkan Allah. Mungkinkah kita akan membesarkan Allah? Allah itu sudah besarkah, Maha Besar. Kita kerdil kecil ini bagaimana bisa memujikan Allah? Bagaimana bisa membesarkan Allah? Bisa? Tidak bisa. Maka tanyakanlah kepada Allah, ya Allah, kalau memang Engkau itu Maha Besar, di manakah kebesaranmu itu? Tanyakan. Kita kan dekat dengan Allah, tanyakan. Nanti ditunjukkan oleh Allah. Kalau kamu tahu, kamu ingin tahu mana dianya kebesaranmu, ya ada diri kamu. Itulah roh kamu, itulah diri kamu, itulah kebesaranku. Dia itulah yang mendengar telingamu, melihat di matamu, merasa di hatimu, berpikir di otakmu. Dengan itu kamu bisa bekerja. Dengan bekerja kamu dapat duit. Dengan duit kamu jadi orang kaya raya. Dengan kaya kamu jadi orang berpangkat. Dengan pangkat kamu jadi orang besar. Kamu menjadi orang besar. Kamu sadar tak kenapa kamu jadi orang besar? Karena kebesaranmu ada dalam dirimu. Itulah dia ruh. Coba kamu seorang presiden, jenderal bintang 5, kaya raya, ganteng, badan besar 200 kilo. Kalau roh itu kucabut, berapa harga kamu? Mana mahalnya kamu dengan ayam di pasar minggu yang 50.000 1 kilo? Mana mahalnya? Kalau bapak-bapak ke pasar minggu, katakanlah ayam potong itu 50.000 sekilo, Bu, tolong tambahkan 1 on. Siap Pak, tapi tolong tambah 5.000 ya Pak, karena 1 on itu 5.000. 1 on daging ayam mati itu dihargai Bapak. Tapi kalau 100 kilo berat badan kita, kalau roh tidak ada lagi, tidak laku. Sadar kita bahwa kebesaran Allah itu adalah diri kita sendiri. Itu yang perlu kita jaga. Jangan dikecilkan dia, jangan dikerdilkan dia, jangan dihinakan dia oleh ulah kita. Itu makna Allah Akbar. Kemudian la haula wala quwata illa billahi alil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan kecuali izin Allah Maha Agung, lagi Maha Perkasa. Ini kita ulang berkali-kali. Pernahkah kita pikirkan apa maknanya ini? Ya sederhana saja kata Allah. Seketika rohmu itu tidak ada, apakah kamu punya kekuatan? Ya tidak. Apakah kamu punya kekuasaan? Ya tidak. Berarti tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan kecuali izin Allah. Yang diizinkan oleh Allah itulah roh tadi. Lagi-lagi Allah semua yang punya. Nah, begitulah pelajaran agama kata Rasulullah, sehingga dia menjadi darah daging pada diri kita. Kalau kita orang sholat, tampak kita ini memang orang sholat. Kalau kita orang berpuasa, tampak kita orang berpuasa. Kalau kita orang zakat, tampak kita
orang zakat. Kalau kita niat haji, tampak kita orang haji. Ini tidak. Kita bersyahadat, gaya kita tidak seperti orang bersyahadat. Kita sholat, gaya kita tidak seperti orang sholat. Kita puasa, gaya kita tidak seperti orang berpuasa, dan seterusnya. Kita merasa aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Kita kira-kira ini Islam juga, padahal sudah di luar Islam kita. Di luar keselamatan itu. Allah paling murka kita itu berbicara sesuatu yang kita tidak tahu apa yang kita bicarakan. Paling murka. Maka dikatakan wala takfu ma laysa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Kamu itu jangan memperkatakan kata yang kamu itu tidak ngerti yang kamu katakan itu. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu akan kutanya tentang apa yang kamu katakan. Apa tidak ngeri kita dengan kalimat ini? Kemudian masuk surah As-Saff ayat 2. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kaburatun maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, kenapa sih kamu perkatakan kata yang bukan pengalamanmu, yang kamu tidak mengerti? Besar benci Allah kepada kamu karena kamu berkata kata yang bukan pengalaman. Ini kan ancaman semuanya. Nah, oleh karena itu jemaah yang saya hormati, mari sama-sama kita mengulangi kembali pelajaran agama ini. Kita mulai dari Quran, hadis, qiyas, ijma, sejarah, masukkan ke diri kita. Karena 30 juz isi kitab Quran, 114 suratnya, 6.666 ayatnya, hanya menceritakan satu ayat dalam diri kita. Itulah roh tadi. Tidak ada cerita lain. Tetapi itu niat yang kita lupakan, itu niat kita abaikan. Padahal yang terkembali itu roh itu, bukan badan. Nah itulah, sekali-kali kita ketemu dalam khutbah Jumat ini, saya sampaikan sebagai rasa kasih sayang saya pada kita semuanya. Semoga semua kita diampuni oleh Allah, ditunjuki oleh Allah, dan diarahkan kita kepada Islam yang benar. Barakallahu fiikum fil Qur'anil azim wa syahidul mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal hadirun fi hadza zuhri hayya dad'una ila Allah innahu wal ghafurur rahim. Wahai para hadirin, di siang hari ini mari kita berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, dan Maha Pengasih, dan lagi Maha Penyayang. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fi atratika. Aina hadarna fi atratika bizambina katsira. Fazalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana
na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balal akhirah, azabi dunya zal akhirah, fitnati dunya badal akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Rabbana fataqabbal minas sholatana wa siyamana wa takhasu'anna wa tadaru'anna wa zikrina wa qira'atal qur'an innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.